Tetapi tentu konteksnya yang saya harus sampaikan harus satu persatu. Nah, saya melihat situasi kemarin Liga, di mana ada perdebatan, pemikiran, kok sepertinya Liga tidak konsisten memberikan bonus. Ya memang tidak konsisten. Kalau kita lihat data-datanya 2015 itu ya tidak ada bonus. 16-17 ada. 18 sampai sekarang tidak ada. Artinya apa? Konsistensi ini tidak terjadi. Saya tidak bicara hanya Liga saja. PSSI pun seperti itu. Karena saya bicara dengan Liga, saya bilang kenapa ini kok tidak ada bonus? Ya memang tadi tidak konsisten. Lalu kalau ditanya bagaimana kepemilikan Liga dan PSSI sama. Liga merasa sudah juga mentransfer uang ke PSSI. Nah, uangnya dipakai apa? Itu yang juga tidak konsisten. Kan kita tidak boleh dong bercampur uang AFC, uang FIFA Forward, uang Liga, nggak boleh kecampur-campur. Nah karena itu sejak awal saya bilang perbaikan manajemen yang profesional, transparan, dan juga konsisten itu yang diperlukan untuk mentransformasi sepak bola Indonesia. Gitu. Jangan saling salah menyalahkan. Tetapi seperti yang saya bilang sejak awal, kita harus introspeksi dan perbaikin. Tetapi perbaikan itu nggak bisa langsung menyeluruh dalam satu saat gitu. Kemarin kita baru jadi sudah menghadapi U20. Dengan segala kepusingan U20 tetap kok kita menjalankan hal-hal yang lain. Wasit kemarin sudah mulai. Bagaimana ada asuransi wasit? Ya. Wasit harus niup 10-15. Liga akan berputar bulan Juli 1. Ini kan semua ada. Tapi perbaikan kita harus lakukan. Nah, jadi khusus yang ini saya udah putuskan tadi ya supaya jangan melebar hal-hal yang tidak penting ya. Udah tahun ini biar saya ambil posisi, saya kasih 2M buat juaranya. Tetapi untuk tahun depan harus menjadi konsisten di liganya itu sendiri, dan keuangan dari Liga dan PSSI ini harus benar-benar terbuka dan transparan. Dan saya akan bersih-bersih seperti yang saya lakukan. Uang-uang harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Apakah yang di Liga, apa yang di PSSI. Dan untuk yang sekarang saya berikan yang 2 miliar, tahun depan harus menjadi sebuah sistem. Sistem yang disepakati bersama-sama antara Liga, PSSI, klub. Ya, supaya ini semua terbuka, tidak ada apa saling menyalahkan atau saling menjatuhkan. Mungkin itu statement saya yang pertama, dan mungkin saya buka untuk tanya jawab. Akan ada 2 miliar. Kemudian di konsistensi ke depan itu apakah uang juara itu ada atau seperti apa? Ya kembali kan gini, kita kan manusia ya. Pemain, pelatih sudah bekerja keras selama setahun. Tentu mereka mengharapkan itu. Nah, keterbukaan daripada tentu bonus dan lain-lain ya harus ada. Apakah dari liga ke klub nantinya dan klub ke pemain. Nah karena itu sendiri kalau kita lihat nanti yang namanya aturan liga yang baru dan PSSI, semua klub itu kan harus punya standar. Ya, apakah audit buku per 6 bulan harus, jangan nanti ada klub yang bangkrut, ya pemain tidak dibayar lagi. Nah kejadian-kejadian ini kan semua seperti apa? Lingkaran yang saya bilang dulu, tidak baik. Kalau kita tidak bersih-bersih secara manajemennya. Akhirnya apa? Kita seperti pemadam kebakaran. Ya, ada kejadian baru datang, kan nggak bisa seperti itu. Dinamika pasti ada, namanya juga sepak bola. Tetapi dinamika yang memang sehat. Bukan dinamika yang terjadi karena apa? Situasional.
Nah karena itu saya hari ini mau menyelesaikan ini dulu. Karena kita banyak PR lain, ada SEA Games, ada aja ini, tapi kan akhirnya SEA Games-nya belum, liganya mau berhenti, mau baru, masih ada juga persepsi yang berbeda. Ini kan bahaya kalau kita mau membangun transformasi sepak bola seperti ini. Nah makanya satu-satu hari ini saya putuskan, karena jerih payah pemain dan pelatih dan juga PSM sudah coba sebesar-besarnya, ya kita kasih bonus. Tetapi yang ke depan tentu harus ada sistem di liga. Seperti apa yang namanya biaya pertandingan, atau mungkin match fee bahasa Inggrisnya, ya untuk pertandingan si klub itu, ataupun nanti ada ranking 1, 2, 3 atau ranking dari bawah seperti apa dapatnya. Nah itu saya minta nanti sebelum liga ini berputar dibuka seperti apa. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyian, oh nanti ya tunggu ya, enggak bisa. Dan begitupun kerjasama liga dan PSSI, yang dimana liga sudah bicara sama saya, uangnya sudah ditransfer ke PSSI. Nah ini juga yang akan saya audit nanti, uangnya kemana gitu, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Kan ini kan mau terbuka dan transparan. Sepak bola ini kan milik rakyat, milik masyarakat. Kita ini ditugaskan untuk apa? Membersihkan. Nah ini yang kita lagi coba gitu. Nah makanya hari ini seperti itu dulu penyelesaiannya. Kalau bicara liga ke depan kan kita sudah bicara, udah ada sarasehan kita dengan pemilik klub, ya dengan klub, dan tentunya khususnya Liga 1 sudah akan mulai liga berputar 1 Juli. Sistemnya apa yang disepakati? Ya kembali ya bahwa ada ya di akhir musim nanti ranking 1, 2, 3, 4 akan ada playoff. Tapi juga ada yang namanya apa? Juara musim, ada yang juara hasil playoff. Nanti kita bikinlah itu semua kan bagaimana supaya pendapatan daripada liga dan klub itu juga bisa lebih baik, tapi prestasi pun lebih baik. Supaya apa? Dari awal pertandingan semua klub mesti bersih. Karena setiap pertandingan ada poin. Nah, dan siapapun yang di ujung misalnya peringkat sudah ranking 1 bukan berarti juara. Mereka diadu lagi. Jadi apa? Semua ini kita coba menutup permainan yang namanya match fixing. Supaya jangan terjadi apa? Klub besar, klub kecil ketika pertandingan tertentu tuh udah nggak dihitung. Nggak boleh. Inilah yang kita mau bikin terobosan-terobosan supaya apa? Ya, kalau mau cita-cita liga kita terbaik di Asia Tenggara ya kita harus buat terobosan. Termasuk aturan kenapa di liga itu nanti kita memprioritaskan pemain-pemain terbaik Asia Tenggara bisa main di sini gitu kan. Nah itu kan bagian dari sistem yang kita mau bentuk gitu. Kalau liga kita nggak bagus, tentu efeknya apa? Tim nasional kita juga tidak bisa pemain-pemainnya punya kompetisi yang tingkat tinggi gitu. Nah ini yang saya mau lakukan ya. Oke, 2 lagi. Tadi kalau boleh dijelaskan Pak, itu uang 2 miliarnya sumber dananya dari kita agak kurang nangkap ya Pak. Itu uang yang ditransfer dari klub ke PSSI itu uang apa ya Pak? Apakah itu uang insentif yang tadi Bapak maksudkan? Ya. Kan yang namanya komposisi kepemilikan liga di masing-masing negara berbeda. Ya, kalau di Malaysia itu PSSI-nya masih punya saham kalau nggak salah 60%. Kalau di Indonesia ini sangat-sangat demokrasi. Ya, cuman punya 1%. Luar biasa nih. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan sudah keputusan. Ya, saya tidak mau misalnya gara-gara saya jadi ketua keputusan itu dibatalkan. Ya, saya nggak bisa seperti itu. Kan saya harus menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya dan kesepakatan sebelumnya dong. Kita jangan jadi pemimpin yang menyalahkan pemimpin sebelumnya. Nah, tapi kan udah terjadi 1%. Nah, 1% itu rupanya ada juga payung kesepakatan di mana PSSI mendapatkan porsi juga dari hasil pemasukan liga. Ya,
angkanya berapa, saya lagi akan audit, karena kita lagi akan audit semua gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah uang itu masuk ke PSSI sebagai apa? Ya kita akan audit juga. Ini kan mumpung baru kepemimpinannya, tanpa ada berpikir ya praduga, oh ini ada apa? Enggak dulu, jangan dulu gitu. Tapi akan saya bongkar, ya saya akan periksa semua satu persatu. Dan saya punya track record itu. Yang mana? Ya nanti dari mana kita pikirin lah ya. Masa nggak percaya, ya kan? Ya. Kenapa? Iya setelah Lebaran ini kan bank semua udah mulai ini kan, gitu. Tapi silakan telepon Pak Sadikin, saya udah kontak langsung. Saya bilang ini ada apa? Ya silakan tanya Pak Sadikin. Saya peduli, tetapi semuanya itu harus ada aturannya, gitu kan? Kita kan sepakat. Aturan mainnya seperti apa gitu. Tanpa menuduh ya. Tapi saya akan cek satu-satu keuangannya. Keuangan Liga, keuangan PSSI, semua akan saya cek. Selama ini ya keuangannya baik-baik saja, ya saya akan mendukung. Kalau tidak baik-baik saja, pasti saya bongkar. Itu. Tanpa mempersalahkan siapa-siapa. Kan ini kan semua kan bisa dilihat kok aturannya. Oke? Kepolisian Liga bagaimana? Apa? Kalau musim Oke. depan, sistem izin kepolisian baik Liga bagaimana? Karena musim lalu banyak yang ditunda karena sulitnya izin kepolisian. Apa itu juga nggak jadi perhatian dari PSSI? Oh, jadi perhatian. Karena itu kita sudah sejak bilang, kalau liganya nanti mulai tanggal 1 Juli, saya sudah minta liga. Ya mestinya minggu ini saya udah minta. Cuman sudah banyak yang libur, sayanya nggak libur. Ya, besok saya masih ke Lampung ngecek. Nah, saya sudah meminta liga. Tadi saya juga telepon ke Dirut Liga. Tanggal 28 saya minta detailnya. Karena kenapa? Sudah bulan April. Kalau 1 Juli, ya kan? Mei, Juni, Juli tanggal 1. Ini kan tinggal 2 bulan 1 hari. Kalau sistemnya belum rapi, ya nanti jangan salahkan juga pihak kepolisian kalau tidak keluar izin. Padahal kita sudah ada kesepakatan, saya dengan Pak Kapolri dan Presiden sudah meminta semua izin harus keluar 3 bulan sebelum pertandingan. Sudah ada statement dari Bapak Presiden. Nah, cuman kalau kita mundur maju tidak kasih jadwal liga yang benar, ya jangan salahkan polisi lagi gitu. Nah, kalau kita sudah kasih, ternyata masih ada isu-isu di lapangan, nah baru kita bisa bilang ini ada apa. Dan Bapak Kapolri sudah siap memanggil seluruh Kapolda, Kapolsek ketika nanti kita paparan liga. Ini Kapolri punya niat baik. Ya, jadi kita harus sama-sama menyelesaikan semua itu, harus membentuk tim. Ya, bukan kerja individu gitu. Oke. Prosesnya katanya bukan ini kan ada. Kita ngomong liga. Ini kan ngomong liga. Ngomong liga kan? Oke, yang nggak ngomong liga nanti, yang liga. Terkait seperti kemarin sempat sudah di keamanan pertolongan banyak plat yang masuk. Ya. Ke depan apakah akan lebih ketat? Saya sudah bicara dengan Liga dan Exco. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Jadi kalau ada sebuah kejadian di lapangan, ya, apakah aturan yang ditabrak, ya, jangan main match fixing. Kalau match fixing langsung degrasi aja. Ya, kalau ada match fixing ditangkap itu langsung degrasi. Ya. Dan wasit pemain hukum seumur hidup. Tapi kalau ada problem lain seperti yang kemarin, ya, kembali kita kurangin poin saja. Supaya apa? Klub dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Kan kalau klubnya kurang poin rugi. Kayak kemarin Juventus, karena masalah administrasi, yang support Juventus jangan marah ya, ini karena saya Inter Milan jangan. Nah, kayak Juventus kemarin pengurangan poin 15 poin karena ada apa? Administrasi yang disalahgunakan, di mana ada sistem accounting, pajak dan lain-lain. Itu 15 poin hukumannya. Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda asal ada kesepakatan.
Dan beberapa klub saya telepon, mereka bilang tertarik. Kenapa? Ini biar punya tanggung jawab sama-sama. Ya, pihak keamanan punya tanggung jawab, klub bertanggung jawab, sahabat-sahabat supporter harus menjadi bagian. Jangan-jangan ya tidak semua supporter itu kan ada oknumnya. Nah, itu yang kita saling jaga. Dan kasihan dong. Kalau supporter sudah mati-matian membela timnya, ya tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba poinnya dikurangkan, ini menjadi apa? Tentu hal-hal yang tidak diingin oleh semua. Ini salah satunya. Belum menjadi keputusan. Jangan nanti ditulis sudah diputuskan. Sarah Sehan aja dibilang putusan. Ya. Oke, yang liga cukup ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.